Halo, selamat siang rekan-rekan Solusi Hukum. Kembali lagi bersama saya Joshua Wilbur dan abang lawyer kita Samuel Situmorang. Pada kesempatan kali ini, kita berdua akan membahas video tentang penimbunan masker. Mau tau kayak gimana? Cek videonya. Nah, seperti yang kita tahu nih, sekarang nih lagi marak-maraknya virus corona ya Bang ya? Betul. Karena lagi marak-maraknya virus corona, setiap orang tuh membutuhkan masker untuk melindungi dirinya dari virus-virus yang ada, termasuk virus corona tersebut guys. Nah, jeleknya adalah banyak pihak-pihak atau oknum yang memanfaatkan situasi lagi di saat orang butuh-butuhnya masker nih, tapi dia menimbun masker. Tujuannya biar apa? Biar nanti ketika permintaannya udah banyak, dia kan keluarin barangnya dan dia bisa jual harga tinggi. Nah, kita kali ini akan bahas tentang kira-kira orang yang nimbun masker tuh bisa dipidana nggak sih? Sedikit penjelasan bahwa menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berisi bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas dalam perdagangan barang. Nah, aku mau nanya nih Bang. Di situ kan tadi dalam pasal 29 ayat 1 kan dijelasin barang kebutuhan pokok dan barang penting Bang. Ya, Sebenarnya bedanya tuh apa sih Bang antara barang kebutuhan pokok sama barang penting itu bedanya apa Bang? Dan dasar hukumnya tuh apa sih? Oke. Kalau kita berbicara mengenai penimbunan masker, apakah bisa dipidana atau tidak? Kita mengacu kepada beberapa regulasi yang ada. Di antaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian di Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Oke, di dalam aturan tersebut, pertama dikatakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Nah, tadi kalau di pasal 29 ayat 1 kan dikatakan bahwa ada kebutuhan pokok dan atau barang penting. Nah, apa itu yang dikategorikan kebutuhan pokok dan barang penting? Di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dikatakan bahwa barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan segala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan di pasal 1 ayat 2-nya dikatakan bahwa barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Kemudian, di dalam pasal 2 ayat 6 dikatakan pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Nah, ini dia apa saja yang dikategorikan barang penting dan barang pokok tersebut diatur di dalam pasal ini. Oh, ada terperinci tuh Bang? Betul, Dijelaskan? Dijelaskan. Apa aja tuh Bang kalau Oke. boleh tahu? Mari kita lihat ya. Apa aja? Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari barang kebutuhan pokok hasil pertanian, barang kebutuhan pokok hasil industri, dan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan. Oke, yang barang kebutuhan pokok hasil pertanian apa aja? Itu ada beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, dan bawang merah. Kemudian barang kebutuhan pokok hasil industri itu ada gula, minyak goreng, tepung terigu. Dan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan itu ada daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung, dan tongkol, tuna atau cakalang. Nah, sedangkan jenis barang penting terdiri dari ada benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai. Ada pupuk, ada gas LPG 3 kg, ada triplek, ada semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Kemudian, gini Bur, di dalam pasal 2 ayat 7 itu, tapi dikatakan nih, jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat diubah berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian terkait. Oh, gitu. Ternyata aku juga baru tahu nih Bang, ternyata banyak klasifikasinya Bang ya? Betul. Barang-barang tersebut ya. Betul. Tapi gini, kalau kita mengacu ke dasar hukum tadi, dikatakan bahwa sudah jelas ya apa saja yang dikategorikan barang pokok dan kebutuhan barang penting itu. Barang penting. Nah, tidak ada kalau dalam hal ini kita sesuai topik kita adalah penimbunan masker, tidak ada dikatakan salah satunya masker. Namun di dalam pasal berikutnya itu, di dalam pasal 2 ayat 7 tersebut dikatakan juga kan bahwa barang kebutuhan pokok atau barang penting itu dapat diubah berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Jadi dalam hal ini tentunya masker tersebut bisa saja dimasukkan ke dalam kategori barang pokok atau barang penting seperti itu. Karena hampir semua lapisan masyarakat membutuhkan ya Bang ya? Betul, betul. Kita tadi udah lihat nih Bang, nih udah dengar dari
abang kalau ternyata klasifikasi barang tuh, barang penting tuh ada banyak ya. Nah dalam hal ini bang, kalau ada oknum atau pihak tertentu yang kayak yang di media kayak sering kita lihat banget, dia ada nimbun barang, nimbun masker, dan dimana sebetulnya itu adalah barang penting gitu, itu apa sih sanksinya bang gitu? Sanksi Oke. untuk mereka tuh apa sih bang? Oke. Kalau terkait sanksi, itu sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah bang? Betul. Di mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya tertera di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dikatakan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, maka dari itu, Bur, masker yang dibutuhkan masyarakat ini akibat dari penularan virus corona itu dapat dikategorikan barang pokok atau barang penting. Kenapa? Karena dengan penimbunan masker itu akan menyebabkan apa? Gejolak harga, kelangkaan barang. Nah, yang dimana itu tidak boleh diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Seperti itu, Bur. Oh, jadi kayaknya riskan banget ya bang ya, mending buat yang nyimpen nimbun masker mending obat ya. Betul. Nah, solusinya ya jangan timbun masker seperti itu. Tapi Wilbur sendiri nggak ada jualan masker atau timbun masker ya? Enggak. Kalau saya sih alhamdulillah ada jual masker. Oke. Kayak gitu deh. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang penimbunan masker. Intinya solusinya guys, jangan pernah timbun masker karena untuk siapapun pihak ataupun oknum yang berani menimbun masker, hukumannya adalah denda paling besar 50 miliar dan pidana penjara paling lama 5 tahun gitu. Nah kalau dari abang lawyer kita kira-kira punya pesan apa nih bang karena lagi virus corona ini? Oke. Kalau pesan saya yang penting itu nggak usah panik, tetap jaga kesehatan, tetap hidup yang sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian tentunya jangan melanggar aturan hukum yang ada, karena sanksinya tadi sudah dijelaskan bahwa dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Kalau dari Wilbur apa pesannya? Pesannya ya jangan berjualan juga, jangan jadi calo juga guys. Betul. Tidak boleh. Karena 50 miliar itu uang ya guys. Oke, akhir kata kami undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya dan klik loncengnya ya biar nggak pernah ketinggalan sama video kita. Dan saya justru undur diri dan abang Lorita. Saya Samuel Situmorang. Sampai ketemu di video selanjutnya.